Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, luar biasa. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu sekian lama, tuh video nang halangan yang Kalau gitu lah. gitu sih kayak gitu. Oke. Hari ini adalah hari pertama dari penayangan Smapka Podcast. Karena ini episode pertama, maka kita sedikit mereview dulu apa itu Smapka Podcast. Jadi Smapka Podcast adalah satu podcast dengan konten dalam bidang pendidikan. Kita bakal ngomongin soal pendidikan apapun itu yang diwadahi oleh SMA PGRI Cicalengka yang berada di Kabupaten Bandung. Seperti itu mungkin ya. Nah, hari ini untuk viewer semuanya, hari ini kita bakal ngomongin soal apakah efektifkah belajar di waktu pandemi atau enggak. Nah, itu dia. Hari ini kita bakal punya 3 narasumber nih. Yang pertama kita punya Pak Mardhani Ahmad Ramdhani, asik. Ini dia staf dari kesiswaan SMA PGRI Cicalengka, juga guru dari mata pelajaran pendidikan, jasmani, olahraga, kesehatan, rekreasi, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif ya. Mantap. Banyak banget. Dan kita juga punya narasumber juga, yakni Bapak Wahid Jaharudin. Beliau adalah pengajar guru sosiologi di SMA PGRI Cicalengka yang juga menjabat sebagai Wakasek Kurikulum di SMA PGRI Cicalengka. Dan di sebelah sana, Pak Asep punten kapayunan sakedik. Asik. Mana nih? Gitu. Dina kamera. Oh. Detik teh eta mah layarna. Kita punya Bapak Asep Nurdin, staf sarana SMA PGRI Cicalengka, dan juga bukan menjabat sih, cuman mengajar mata pelajaran matematika, mata pelajaran yang paling dipikaresep ke siswa gitu kan. Oke. Kita ngomongin soal pandemi nih, belajar di waktu pandemi, apakah efektif atau enggak. Yang pertama, kita tahu kan bahwa pas waktu bulan Maret itu ada sedikit hal yang membuat Indonesia tercengang. Tanggal 2 Maret kalau nggak salah diumumkan oleh Menteri Kesehatan bahwa ada 2 orang yang terkena virus COVID-19 atau coronavirus disease 19 kayak gitu. Nah, pertanyaannya, pas waktu tanggal 15 Maret kan langsung di lockdown tuh ceritanya. Bukan lockdown sih, cuman sekolah diliburin dan sebagainya. Nah, pas waktu tanggal 15 Maret itu rekan-rekan guru ini sedang ngapain sih gitu? Waktu tanggal 15 Maret itu sebelum sekolah di lockdown itu lagi pada ngapain sih? Pak Asep? Abi heula. Sok we. Di urutan wariji heula. Iya, Asep heula. Kumaha abi we da abi. Atur nuhun Pak Yoga, abi mah nyariosna bahasa Sunda we kumargi. Tong ngalingkeun ciri khas Asep. Nu pada intina mah panginten sangat pangaruh pisan ku ayeuna Covid-19 kitu harus pada nih. Terutama meureun dina sagala bidang lah, sanes-sanesna atos dina pendidikan unggul di sagala hal. Ieu ku ayeuna Covid teh sangat pisan berpengaruh panginten. Dina pada masalah pendidikan karos jelas meureun sangat ngaruh pisan, terutama meureun khususna kong abdi sebagai staf pengajar, khususna dengan nu karos ku abdi pisan ieu mah payanya. Khususna ka diajar pembelajaran terutama di komodina matematik mah meureunan tos terang sadayana pelajaran matematik mah dipika senang, dipika resep, dipika gemar, terkenal panginten tos dipika resep. Tah tong boroning meureun sekasarna secara langsung ayeuna daring jarak jauh tatap muka wae kadang-kadang babari pisan di ngatusna. Gampang ya. Waktu harita meureun pas pertama sekolah langsung bukan dihentikan naon teh. Diliburkeun sementawis. Hati payun teh bade mayunan paut pamit lepat mah USBN. Terus persiapan A, B, C, D dan sebagainya. Ternyata sekolah langsung di cut di USBN. Ayeuna panitia kulpak atas persiapan jauh-jauh hari teh ribuan bahaya. Tah gitu sama tapi si kemburing umeureun sangat mudah-mudahan mau Covid enggal-enggal mudik deui. Ayeuna bade mayunan ulang tahun bulan Covid teh nya, bahkan beuteun di rumah. Alhamdulillah bade ulang tahun, bade rayakeun naon bae ulang tahun Covid-19. Tah kitu mangga si kuring sakitu atuh. Pak Wahid selaku kurikulum pas waktu pertama kali Covid kan mau menjelang USBN.
mengganggu program nggak sih kira-kira? Yang jelas mengganggu. Pertama, sekolah sudah mempersiapkan, sudah 100% persiapan untuk melaksanakan USBN saat itu. Pas Covid dinyatakan tidak ada kegiatan tanggal 16, ya tanggal yoga kan kita tanggal 15. Tidak ada kegiatan, masih untung. Nah, hari Sabtu sudah beres pengapakan, Senin tidak ada kegiatan. Di sana semua berpikir. Sementara penggandaan, percetakan sudah dilaksanakan, bukan biaya yang sedikit. Dari jumlah siswa yang akan melaksanakan USBN 331 orang, ya. Sehingga kali 19 mata pelajaran USBN berapa puluh juta, itu biayanya besar. Sehingga kami menerapkan sistem supaya tidak mubazir, akhirnya melakukan sistem ujian sekolah berbasis take home, artinya mengerjakan soal ujian semuanya di rumah. Nah, akhirnya disampaikan, tapi ya alhamdulillah siswa-siswinya sudah lulus, alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan maksimal dan apa adanya dan sederhana. Termasuk pelepasan juga, itu tidak ada pelepasan yang sederhana, hanya seremonial saja dari pihak sekolah melalui perwakilan-perwakilan di tempat yang terbatas. Nah, ini saya harapkan ya mudah-mudahan untuk ke depan, katanya sekarang saja Covid bukannya malahnya menurun tapi malah meningkat, ya. Solusi dan bagaimana caranya, ya ini terus mengganggu efektivitas semua. Apalagi kalau siswa tidak dibimbing oleh karakter Bapak Ibu guru mata pelajaran, ini loss kontak pemikiran, sehingga yang dikhawatirkan justru anak semakin beringas, itu yang efek negatifnya. Akhirnya kalau anak sudah tidak terkendali, dia main game terus. Ketika ada mau masuk pembelajaran tatap muka, itu mindset sudah tidak mau lagi. Itu yang khawatir seperti itu. Kalau sudah demikian, berarti kita sudah lost 1 year, 1 tahun sudah kehilangan kesempatan. Betul sekali. Nah itu, ini bagaimana caranya mengefektivitaskan. Memang pelajaran jarak jauh juga efektif, ya. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan itu, terutama menyangkut masalah kuota. Memang kuota telah ada subsidi dari pemerintah, tapi kan kemampuan, skill dari siswa itu sendiri, kemampuan HP-nya sendiri yang dimiliki, efeknya biaya semakin besar. Nah, ini termasuk juga sekolah. Ya. Kebayang kan kalau kita tidak bisa efektif kebiasaan sehari-hari, kemudian ada efektif KBM, ini jelas. Makanya saya harap sih kepada pemerintah, ya mindset tersebut jangan terlalu keras lah, ya sekemampuan sekolah aja yang memang sudah siap, laksanakan aja seperti yang kena aturan, misalnya 50-50, 50%, kemudian terutama mata pelajaran yang memang membutuhkan bimbingan yang khusus, macam fisika, kimia, biologi, ataupun yang lainnya, semua juga wajib. Ya, sehingga pembentukan karakter anak, terutama ini yang menjadi masalah, pembentukan karakter, terutama disiplin masalah waktu, disiplin masalah hal lainnya, ini jelas loss ya, biar hilang aja. Sementara orang tua bekerja, anak bebas kesana kemari, nah ini yang dikhawatirkan itu justru. Ya. Sehingga wajar kalau kemampuan misalnya nanti pas masuk perguruan tinggi, anak-anaknya ada kompetensinya agak kurang, itu mungkin efek Covid ya. Jadi mohon maaf, mungkin itu adalah dampak dari semua itu semua. Itu mungkin yang saya jelaskan. Oke. Ini tidak hanya soal pembelajaran yang berpengaruh juga gitu kan ya, tapi juga mungkin ekstrakurikuler juga, kegiatan anak untuk di luar jam pelajaran sangat berpengaruh sekali mungkin ya. Betul pada? Terus? Nah, ini anak-anak pas waktu Covid ada, ini eskul langsung berhenti ya badannya atau gimana? Ya, pada saat itu Maret ya, tanggal 15. Tadi sudah disampaikan, kita di sini semuanya lagi persiapan USBN ya. Sudah 100% persiapan USBN, tapi akhirnya USBN-nya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahid berbasis take home. Nu jadi riweuh wali kelas nganteun soal capek. Bari sieun teh geuningan. Dia neangan alamat hiji-hiji, aduh, tapi nya dijalani we alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kaitan dengan ekskul jelas sangat berpengaruh waktu itu, bukan hanya pembelajaran tapi ekskul juga diberhentikan. Sangat berdampak sekali karena sebetulnya ekskul itu adalah ajang atau wadah untuk
skill siswa gitu ya. Karena sebetulnya yang akan menjadi bekal siswa ke depannya itu adalah skillnya gitu ya, yang dilatih melalui kegiatan ekstra kurikuler. Alhamdulillah di SMA PGRI memang kegiatan ekskul itu 5 tahun ke belakang sampai sekarang itu sudah berjalan efektif, kemudian prestasi juga luar biasa dan juga bisa menjadi bekal untuk siswa-siswi di masa yang akan datang. Nah tentunya yang memang sangat berpengaruh sekali ketika ekskul diberhentikan karena siswa tidak ada kegiatan lagi gitu ya. Akhirnya di imahnya gitu kan. Naon gawe. Naon gawe. Kalau ada ekskul kan sore-sore itu anak-anak tidak berkeliaran di mana-mana tapi ada di sekolah dengan kegiatan yang positif gitu. Tapi alhamdulillah 2 bulan ke belakang sampai sekarang sekolah sudah memberikan kebijakan, ekskul sudah mulai berjalan lagi meskipun dengan waktu yang terbatas, sementara 1 bulan sekali, sekarang mulai ada kebijakan lagi 1 bulan 4 kali. Nah mudah-mudahan ini menjadi motivasi siswa lagi untuk lebih semangat lagi dalam kegiatan ekskul, mungkin itu untuk kegiatan ekstrakurikuler. Siap, hatur nuhun Pak Dan. Dan yang jadi masalahnya adalah kan kita ini kan SMA, kalau untuk SMA PGRI Cicalengka kan ya itu kan sekolah swasta nih ceritanya, betul nggak sih? Apakah berpengaruh nggak sih pada penerimaan peserta didik baru PPDB gitu kan? Pas waktu kemarin waktu bulan Mei ataupun April, Mei, Juni itu kan penerimaan PPDB tuh ceritanya. Kalau untuk sekolah negeri ya oke lah, fine aja lah ya pasti ya kalau sekolah negeri. Nah untuk sekolah swasta apa sih pengaruhnya COVID-19 ini pada PPDB? Nah kayak gitu. Ini di sini kebetulan Pak Asep, Pak Wahid ataupun juga mungkin Pak Dani adalah panitia penerimaan peserta didik baru. Nah ceritanya ada cerita khusus nggak sih soal penerimaan PPDB tersebut? Kayak gitu. Ya jelas pengaruh sih ada tapi belum terukur. Ya mungkin untuk sosialisasi kepada siswa yang bersangkutan jelas kita terbatas. Tiada lagi adalah jalan lewat media sosial mungkin untuk informasi kegiatan sekolah. Maka efektivitas lah dengan adanya broadcast ini nih, TV Semapka ini lewat YouTube ya, channel YouTube yang merupakan efektif untuk mensosialisasikan program pendidikan di SMA khususnya SMA PGRI Cicalengka. Mudah-mudahan ke depan program-program ini yang melalui ekstrakurikuler broadcast ini menjadi tempat atau wadah bagi pengembangan komunikasi untuk menjadi profesional ya. Sehingga siswa-siswi ya yang mau masuk ke daftar ke SMA Cicalengka ya sekarang kan ada lewat khusus daftar online lewat web sekolah lah, web Semapka Group ya. Atau bisa langsung datang ke sekolah, biaya pun paling murah lah di antar sekolah swasta yang memiliki akreditasi A itu ya, sehingga dengan sarana prasarana lengkap insya Allah dilayani dengan baik. Cuma masalah sekarang ya terganggu dengan dampak COVID itu semua. Itu mau disadari. Kemudian ya, dampak dari COVID ini jelas juga mungkin bisa menjadi bukti karena daya beli masyarakat menjadi menurun. Oh iya. Karena kenapa menurun? Karena memang peluang pekerjaan dibatasi, pedagang-pedagang di sekolah dibatasi, mereka juga punya anak istri, tentu untuk biaya sekolah mungkin juga biaya pendidikan kemungkinan bisa turun lagi ya. Atau jangan, saya harap ini khusus ya kepada orang tua, jangan sampai dampak COVID itu memperbangkalaikan anak untuk melanjutkan sekolah. Punya duit atau punya duit silakan datang ke sekolah untuk didaftarkan. Seadanya aja. Siap. Itu sehingga kita bisa membantu program pendidikan anak sekolah bisa melanjutkan ke tingkat SMA, sehingga APK pemerintah juga terbantu ya dengan program-program. Insya Allah kalau kuotanya masih ada, karena dibatasi juga jumlahnya, karena mungkin kalau siswanya membludak ya kami juga akan membatasi dengan tentu kompetensi-kompetensi yang lain. Oke. Kuma, Pak Dan, apakah ada cerita menarik soal PPDB pas waktu sedang COVID nih? Kesulitan nggak sih? Kesusahan nggak sih? Kuma apa? Oh, jangan dia. Iya. Kalau di bagian lapangan sih sebetulnya karena kita pendaftarannya masih masih tatap muka langsung, belum online ya, masih normal-normal saja. Cuman mungkin yang
setelah pendaftaran selesai, kemudian kita tidak boleh tatap muka, otomatis kita para pengajar semuanya belum tahu muka-muka kelas 10 yang baru gitu, karena belum datang ke sekolah, susah gitu. Nah, itu saja mungkin pengalaman yang ya agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi wali kelas dengan muridnya belum pada kenal karena memang belum datang ke sekolah semuanya. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Efektif nggak sih belajar PJJ, BDR atau apapun istilahnya lah ya? Menurut guru mapel masing-masing nih ceritanya. Efektif nggak sih kira-kira? Baik, saya selaku guru sosiologi ya, yang sudah berjalan lewat program e-learning sekolah, itu yang masuk cuma 40%. 40% Berarti ya? tidak efektif sebetulnya. Oh, Karena oke. memang alasan dan yang menjadi biasa yang menjadi sumber alasan karena satu, kepemilikan kuota yang dimiliki walaupun sudah disubsidi pemerintah ternyata HP-nya tidak layak. Dua, karena mungkin keberadaan sinyalnya di sekolah di sekitar rumahnya kurang baik sehingga timbul stres, hanya tidak mau belajar, tidak mau mengikuti. Nah ini yang menjadi kendala. Apapun yang namanya dengan teknologi, tetap belajar yang paling efektif tidak bisa tinggalkan adalah tatap muka. Cuma masalahnya ini justru COVID yang istilahnya yang menjadi hambatan, karena memang virus satu pihak kita mencegah, satu pihak ada kerugian. Nah ini mungkin bagian kita tinggal ya mindset kita sehat aja lah. Ini guru matematika nih ceritanya. Kesulitan nggak sih belajar online matematika? Betul lah. Udah salah. Masalah besar. Jadi yang terasa itu ketika pembelajaran jarak jauh sebetulnya bisa-bisa saja. Yang jadi masalah adalah kemampuan dari kembali lagi ke siswanya itu sendiri, karena dari mungkin sekelas diambil satu kelas 40 siswa itu kan berbeda-beda. Kalau emang betul-betul anaknya ada keinginan mau belajar dimanapun pasti bisa. Ya. Tapi ini kebanyakan adalah sebagian dari siswa, jangankan secara jarak jauh, ketika di kelas saja bertatap muka langsung dengan guru termasuk dengan saya, sulit mah ya yang sulit ya sulit, tetap sulit. SMS. Tapi kalau misalkan anaknya ada keinginan maupun dimanapun belajarnya seperti apa bentuknya pasti bisa. Itu yang saya rasakan. Nah, tapi kan sepertinya kalau mata pelajaran misalnya ini mata pelajaran non eksak olahraga nih, Pak Dani ceritanya, PJJ atau BDR itu kayaknya lebih gampang deh kalau mata pelajaran non eksak ya kira-kira. Kata siapa lebih Aja. Justru untuk mapel PJOK, sistem pembelajaran melalui jarak jauh itu sangat tidak efektif. Kenapa? PJOK itu hakikatnya adalah bergerak. Oke. Sekarang oke lah, untuk KI 3 pengetahuan itu bisa disampaikan. Ya, KI 3 pengetahuan itu sudah bisa disampaikan melalui modul atau apalah gitu. Cuman yang tidak bisa disampaikan adalah KI 4-nya kaitan dengan keterampilan. Yang tadi bahwa PJOK itu hakikatnya adalah bergerak. Oke. Saya sebagai guru tidak bisa mengontrol anak apakah mereka berolahraga atau tidak gitu. Justru Betul. melalui olahraga, melalui aktivitas, melalui gerak, justru nanti kan anak-anak itu kan bergerak kemudian berkeringat. Nah itu yang akan menjadi penambah imun, dan insya Allah itu akan jauh dari COVID gitu ya. Nah, maka betul, olahraga diberhentikan ini sangat berpengaruh sekali gitu ya. Kemudian belajar secara jarak jauh itu sangat tidak efektif untuk mata pelajaran PJOK. Yang tadi untuk KI 3 secara pengetahuan oke, secara tertulis bisa disampaikan, tapi kaitan dengan keterampilan itu ya sangat susah sekali gitu ya. Karena anak-anak kita semuanya dengan bergerak, dengan beraktivitas, dengan olahraga, maka itu akan menjadi penambah imun kita gitu. Itu mungkin untuk PJOK. Siap. Oke, mantap jawabannya, luar biasa. Guru mah beda lah ya, betul. Nah, kan kemarin sempat ada wacana nih ceritanya dari Mas Menteri bahwa tanggal 11 Januari sekarang waktu semester 2 beberapa daerah diizinkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka ceritanya. Nah, yang jadi masalahnya adalah ternyata kasus COVID-19 di Indonesia ini katanya belum mencapai puncaknya. Bahkan
tahap 1 pun belum mencapai puncaknya. Sekarang kasusnya sampai ke 8.000 case each day gitu kan per hari. Nah, untuk sekolah sendiri nih ceritanya, apakah sudah melakukan persiapan untuk kegiatan tatap muka ataukah bagaimana? Nah, kayak gitu lah. Untuk kegiatan tatap muka seperti yang telah diusulkan, sekolah kan melakukan pendaftaran tentang kesiapan, sudah dipoto sarana prasarana dan persiapan-persiapnya termasuk wastafel, tempat cuci, sanitizer sudah disiapkan, logo-logo atau informasi-informasi harus pakai masker sudah disiapkan semua. Secara fisik SMA Cicalengka sudah siap, ya. Cuma masalahnya yang menjadi khawatir, kemarin ada informasi lagi Menteri membatalkan keputusan SKB, surat keputusan bersama 5 menteri, baik itu Menteri Dalam Negeri, Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri lainnya, satu lagi lupa lagi, sehingga mungkin batal lagi. Akan tetapi saya juga baca informasi dari surat kabar Pikiran Rakyat, ada 785 sekolah yang di ACT untuk menyelenggarakan tatap muka. Jadi dalam arti tatap muka tidak full anak masuk, tapi diatur hanya 18 siswa per kelas per hari tatap muka. Sehingga menggunakan sistem ya juga kurikulumnya juga diatur mata pelajaran tertentu. Nah, sementara jadwal sudah disiapkan sesuai dengan keinginan pemerintah, sarana prasarana sudah disiapkan, tapi kita menunggu apakah kita masih jadi sehingga keputusan menunggu ini yang jadi repot. Nah, ini akibat mungkin ketakutan yang berlebihan atau kewaspadaan. Nah, mungkin kalau kewaspadaan ya baik, atau ketakutan yang berlebihan juga ya menyebabkan tidak baik juga. Nah, ini sehingga yang diharapkan sementara siswa-siswi dan orang tua yang sudah menandatangani kesanggupan untuk belajar tatap muka, tidak ada satupun orang tua yang tidak mengiyakan tidak untuk belajar tatap muka, semuanya mengiyakan, menandatangani. Bahkan kemarin kan sudah diuji coba kepada semua menandatangani. Nah, itu semua sudah dilakukan. Nah, tetapi kalau keputusan dari pemerintah daerahnya tidak muncul, nanti juga sekolah khawatir disalahkan, datang satgas ke sekolah, yang disalahkan pihak sekolah lagi. Itu juga ini ketakutan. Kalau hidup dipenuhi dengan ketakutan, akhirnya ya yang muncul keresahan, kegelisahan, tidak nyaman. Ya udah, nggak akan berjalan baik kalaupun tetap akan berjalan. Nah, harusnya ya ini saya harap pemerintah ada unsur keberanian di sini mencoba. Kalau tidak dicoba ya terus begini mengambang, akhirnya hilanglah kesempatan 1 tahun berjalan. Betul. Makasih, seperti itu jawaban saya. Gini, saya punya pertanyaan khusus nih untuk Pak Dani. Kan kebetulan Pak Dani staf kesiswaan. Staf kesiswaan nih ceritanya. Nah, saya sering melihat nih ada siswa yang datang ke sekolah, baik itu buat ngasih tugas ataupun apapun itulah ya, keperluan mereka datang ke sekolah. Ada yang rambutnya koneng, segembur, tule apa? Boleh Bangladesh gini-gini gitu. Terus ada yang misalnya cewek nih ceritanya pakai kerudung, cuman bajunya ya tidak sesuai dengan standar siswa lah kayak gitu. Nah, apakah ada kiat khusus nih dari kesiswaan bagi antisipasi siswa yang kelakuannya kumaha manehna gitu kan selama di rumah? Biasanya ya itu salah satu dampak negatif daripada PJJ gitu ya. Karena begini, di sekolah itu kita guru kalau tugasnya mengajar itu gampang lah ya, mengajar itu gampang. Bagaimana caranya anak dari tidak bisa menjadi bisa, bagaimana caranya anak dari tidak tahu menjadi tahu, itu kan mengajar. Justru yang paling penting di sekolah itu, kemudian tugas kita sebagai guru yang paling penting adalah mendidik. Ini kaitan dengan karakter. Tuh. Si anak mutadina bedegong jadi bager, itu kan mendidik gitu ya. Disiplin yang tadinya tidak disiplin jadi disiplin. Nah, itu dengan PJJ terus terang kita tim kesiswaan susah untuk mendidik mereka gitu ya. Kalau tetap muka sih di pelong setik oge meureun rada murungkut ada enak kumaha udah rek melong hese. Padani apa ada hese ya. Kurang jarak jauh bisa teh padani. Hesenya eta mah efek papanasan. Ya kan
hakikat mendidik dengan jarak jauh ya susah gitu untuk kita di sini. Itu mungkin kaitan dengan karakter siswa gitu. Nah, Pak Asep nih selaku staf sarana udah menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan preparing untuk tatap muka kan ya, betul nggak sih kira-kira? Nah, kira-kira nih ceritanya yang belum disiapkan dan yang sudah disiapkan kira-kira apa aja? Untuk bagian sarana kemarin tuh udah ada informasi bahwa awal tahun itu akan dilaksanakan tatap muka ya. Itu adalah kabar yang gembira. Bahkan orang tua pun sudah pada gembira karena orang tua merasa jenuh cenah bingung di imah wae budak teh. Duit wae mentaan wae cenah. Tuh, mentaan kuota duit wae. mentaan wae cenah ari tugas sareng ngarjakeun sareng ngumpulkeun. Bahaya itu. Kemarin itu ada persiapan. Yang pertama yang disiapkan itu adalah dari segi ruangan kelas ya. Ruangan kelas itu kan kita mengikuti aturan pemerintah protokol kesehatan, yaitu pertama dengan menggunakan 3M ya kan, itu persiapan. Satu, menjaga jarak. Udah kami siapkan di ruangan kelas itu udah disiapkan, bahkan udah di kemarin waktu pengajuan nama Pak Wahid udah dipoto-foto ya, bahkan sudah menggunakan label cakra, label kali. Tempat cuci tangan sudah kami siapkan, terus mungkin untuk alat tembak sudah kami persiapkan juga. Tembak shooting, ya. AK-47 atau gimana? Ya, tapi Termogan. tahulah bagaimana tergantung kebijakan dari pemerintah apakah itu akan ACC atau tidak. Ya kami sebagai dari bawah hanya bisa berbicara saja ya, mudah-mudahan apa tadi kata Pak Wahid, pemerintah berani untuk mencoba, kenapa tidak. Oke. Gitu. Siap. Pasar, terus mall dan pabrik bisa berjalan dengan lancar, kenapa sekolah tidak. Nah, itu kan banyak, ini bukan hanya kami yang saya sendiri yang menjadi keluhan, tapi ini termasuk dari banyak orang tua yang berbicara seperti itu. Nah, cenah hari pasar tuh muka, cenah. Hari itu muka, ya muka nah sekolah ulah pas sekolah pugu-pugu mau di jidaoge mau di aburkeun sugam di sekolah. Pugu-pugu budak teh di sekolah. Di sekolah pugu aya nu didikna, pugu aya nu perhatikeunna, pugu aya nu ngapingna, mau cek kitu cek kasar cek kitu cek ieu ngan meureunna cek desering tadi perjalanan eta aya kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi hari besok. Itu aja mungkin. Oke, mantap. Oke, terakhir nih ceritanya, pesan untuk siswa selama kegiatan PJJ di rumah dan juga selama COVID-19 masih berlangsung di negara Indonesia ini. Oke, pesan untuk siswa. Siapa aja, terserah siapa dulu dah. Silakan Pak Dani, staf siswa. Kalau dari saya bukan mewakili kesiswaan, saya mewakili sebagai guru PJOK. Jangan selama di rumah selalu berolahraga supaya imun kita menjadi kuat, jauh dari COVID. Kemudian jangan stres dengan tugas-tugas. Kalau kamu stres dengan tugas-tugas ya susah gitu ya, mending dibawa enjoy saja, tetap berolahraga, tetap jaga kesehatan, itu saja dari tambahan. Jangan lupa berdoa, sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan, mengaji juga didawamkan. Insya Allah akan mengangkat penyakit kita. Amin. Dari yang namanya Nyai Corona. Mudah-mudahan Nyai Corona hilang begitu saja. Amin. Ya udah menjadi jangan sebut momok ya. Bahaya. Itu kan ya sudah hal yang menakutkan aja. Dalam KBBI itu kan momok hantu yang menakutkan gitu kan. Betul enggak sih? Sini. Ya, nambahan. Mangga. Ya. Tambah dari Pak Dani, Pak Wahid, dari saya, jangan lupa juga untuk siswa, jangan lupa tetap sesuai program pemerintah bahwa untuk AKM hari ini kan ada seperti kompetensi minimum. Ingat 2, numerasi dan tetap menjaga literasi. Saja untuk menjaga mungkin namanya podi inti nama tetap menjaga kesehatan ya. Itu saja, terima kasih Pak Yoga. Oke, terima kasih, seru sekali nih viewers bincang-bincang kita pada waktu hari ini. Mudah-mudahan episode pertama dari Smapka Podcast ini adalah awal dari episode menarik selanjutnya nih ceritanya kayak gitu. Oke, terima kasih buat Pak Wahid, terima kasih buat Pak Asep Nurdin, terima kasih buat Pak Dani Ahmad Ramdhani. Luar biasa perbincangan hari ini, talkshow hari ini. Mudah-mudahan Smapka Podcast semakin tetap jaya dan mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk semuanya. Jangan lupa untuk like, share, and juga subscribe karena hal itu berpengaruh terhadap AdSense kita. Oke. Tambahan.
Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa stay safe, stay healthy. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.